Satu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini dari kami akan mempresentasikan apa itu pemanfaatan augmented reality dalam keahlian berbahasa Inggris dan output pembelajaran. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan, ada baiknya saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laudin Atorik, NIM saya 120, 122, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fatir Khairul Rohman dengan NIM 12012223207. Dan saya Hamdan Fadil Iman dengan NIM 12012223011. Nah, kita lanjut saja ke pembahasannya agar durasinya lebih cepat. Nah, di sini ada abstrak. Jadi, augmented reality atau VR adalah suatu teknologi yang memproyeksikan benda maya dua dimensi atau tiga dimensi secara realita dalam waktu nyata. Realitas tersebut dapat diaplikasikan dalam semua indera, termasuk pendengaran, penciuman. Nah, slide kedua akan dijelaskan oleh Hamdan Fadil. Terima kasih, Saudara Alaudin. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu augmented reality. Jadi, menurut menurut Azuma, yang merupakan peneliti awal augmented reality adalah teknologi yang mengkombinasikan konten virtual dengan lingkungan nyata yang real time. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa augmented reality merupakan perpaduan konten virtual dengan lingkungan nyata di mana semua informasi dan data seolah berada dalam satu lingkungan yang sama. Lalu, kalau menurut Nin Karian et al., dengan menggunakan augmented reality, kita dapat melahirkan peluang baru dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. Jadi penggunaan augmented reality ini dapat ditingkatkan dengan teknologi lain, seperti perangkat mobile contohnya. Pada augmented reality ini terdapat tiga metode dalam menggunakan augmented reality. Yang pertama yaitu marker-based tracking, yang kedua markerless based tracking, dan yang terakhir GPS-based tracking. Oke, selanjutnya di sini ada poin selanjutnya yaitu mengenai penggunaan perangkat mobile dalam pendidikan. Nah, dengan seiring berkembangnya zaman, penggunaan augmented reality pun dibutuhkan dalam perangkat mobile, baik seperti laptop, personal digital assistant, dan ponsel yang sudah menjadi sarana belajar untuk di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan perangkat mobile dalam pembelajaran membuat pembelajaran itu sendiri menjadi lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan laptop atau desktop. Nah, menurut para ahli mengungkapkan diperlukan adanya elaborasi antara pembangunan desain instruksional untuk memanfaatkan perangkat mobile. Hal ini dapat diwujudkan dengan memperhatikan tiga hal. Yang pertama yaitu memanfaatkan efek pedagosis melalui desain yang rumit dan skenario belajar dan mengajar. Terus yang kedua, meningkatkan kualitas desain eksperimental untuk inferensi perangkat seluler. Terus yang ketiga, melatih praktisi pendidikan dalam mengajar menggunakan perangkat mobile, perangkat lunak, dan desain pedagosis. Terus, sebuah penelitian juga menyatakan bahwa orang bisa cepat beradaptasi dengan mobile learning penggunaan perangkat Pocket PC untuk kegiatan belajar mengajar termasuk siswa umur 7 sampai 8 tahun yang telah dianalisa. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa bisa berinteraksi dengan lancar dan mudah antara siswa dengan perangkat lunak yang digunakan. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis augmented reality.
Nah, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 mengungkapkan bahwa pembelajaran adalah interaksi antara siswa dengan guru dan sumber pelajaran dalam suatu lingkungan belajar. Nah, namun ada juga menurut ahli bernama Kerry bahwa yang dikutip oleh Suparman menyebutkan bahwa pembelajaran itu sebagai rangkaian peristiwa atau kegiatan yang struktur dengan menggunakan berbagai media. Nah, penggunaan augmented reality dalam pelajaran bisa meningkatkan pengalaman belajar dari siswa itu sendiri, terus mendapatkan pengetahuan baru mengenai apa yang mereka percaya dan dipengaruhi oleh tingkat perkembangan mereka, pengalaman, dan juga latar belakang sosial budaya dan konteksnya. Nah, selanjutnya melihat dari definisi augmented reality sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis augmented reality itu adalah rangkaian kegiatan terstruktur di mana terjadi interaksi antara siswa dan guru dan juga bahan belajar yang menggunakan augmented reality pada lingkungan belajar yang kondusif sehingga pembelajaran menjadi efektif dan pencapaian belajar tercapai lebih efektif juga. Oke, selanjutnya. Terima kasih atas penjelasan dari Fatih Khairul Rahman. Di sini saya akan menjelaskan apa itu epistemologi augmented reality. Nah, di sini pengertian dari epistemologi dibutuhkan dalam pembelajaran antara lain dalam hubungan dengan dasar kurikulum. Nah, dari sudut epistemologi, ada 3 hal yang perlu dirumuskan dalam penggunaan augmented reality dalam pembelajaran, yaitu apa yang harus diberikan pada siswa melalui augmented reality, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, dan juga bagaimana cara menyampaikan pembelajarannya. Nah, di sini pengetahuan yang harus diberikan sesuai dengan apa yang siswa butuhkan dan disesuaikan dengan kemampuan siswa atau kelebihan siswa. Salah satunya adalah belajar mengenai bahasa Inggris yang sebaiknya diberikan sejak dini untuk membekali mereka dalam berkomunikasi di era globalisasi ini. Pengetahuan yang diberikan akan mengikuti output pembelajaran dan tujuan khusus. Nah, untuk mendapatkan pengetahuan berbasis augmented reality, harus memenuhi berbagai macam kondisi, yaitu pertama, mengkondisikan lingkungan yang akan digunakan sebagai tempat belajar. Juga, remark digunakan untuk menampilkan informasi yang sudah ada di dalam aplikasi yang tertanam dalam perangkat mobile ataupun tablet. Nah, mungkin bisa di next saja slide berikutnya. Baik, Saudara Hamdan Fadil. Baik, jadi di sini terdapat 4 cara kerja augmented reality. Yang pertama itu capture. Jadi pada tahapan ini dilakukan pengambilan gambar menggunakan kamera yang diarahkan pada objek yang dijadikan marker. Lalu setelah capture ada identification. Tahapan ini dilakukan untuk identifikasi gambar yang diambil saat proses capture dengan gambar marker yang telah dikonfigurasi dengan sistem. Lalu setelah identification ada processing. Tahapan ini dilakukan untuk proses pengujian dari deteksi marker untuk mengetahui penyimpanan posisi virtual yang ada. Lalu yang terakhir visualization. Tahapan terakhir ini, konten tersebut akan ditampilkan. Kontennya dapat berupa teks, gambar, video, maupun objek 3D. Dipersilahkan kepada Saudara Fatih Khairul Rahman. Oke, jadi kita sampai pada akhir dari presentasi kita, yaitu mengenai kesimpulan. Jadi ada beberapa literatur yang menggambarkan dari hasil penelitian
dengan menggunakan teknologi augmented reality. Nah, khususnya itu dalam bidang pendidikan, menunjukkan bahwa adanya peluang untuk pengembangan dan peningkatan penggunaan teknologi ini. Nah, berdasarkan tinjauan pustaka di atas atau apa yang sudah kita bahas di atas, dapat disimpulkan bahwa augmented reality dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan kosakata bahasa Inggris dan hasil belajar dengan mempertimbangkan aspek desain ruang kelas yang baik. Oke. Nah, sampai juga kita ke penghujung acara ini. Kami dari kelompok mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya atau salah-salah kata dan telah mengganggu waktu Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalam. Sudah.